Sal, ada yang salah sama omonganku? Jadi keinget soal demo kamu besok. Halo guys, selamat datang di channel Bang Medimut. Oke guys, kali ini gue mau bahas film yang dicintai para remaja, para cewek-cewek yang suka baper gitu guys. Ini filmnya Dear Nathan, Thank You Salma. Ini Dear Nathan yang ketiga guys ya. Dear Nathan yang pertama ya judulnya Dear Nathan, yang kedua Dear Nathan Hello Salma, dan ini yang ketiga guys, Dear Nathan Thank You Salma. Oke, masih menceritakan lanjutan ceritanya, kisah cinta Nathan dan Salma guys. Tapi di yang ketiga ini ada yang berbeda. Ini menurut gue guys ya, menurut gue ini sebuah sindiran untuk pemerintah kita guys. Nah, ini adalah sebuah sindiran untuk pemerintah. Oke. Mungkin kalian masih ingat dengan kejadian Omnibus Law guys. Nah, Omnibus Law yang waktu itu seingat gue itu kasusnya pemerintah membuat aturan-aturan untuk para pekerja guys. Nah, para pekerja. Nah, terus yang paling menonjol adalah ketika Ibu Puan Maharani ya. Nah, itu mematikan mic. Nah, ketika mematikan mic itu seolah-olah suara rakyat itu dibungkam guys. Suara rakyat itu dibungkam. Padahal dipilih dari suara rakyat. Nah, setelah terpilih kenapa suara rakyat malah dibungkam? Nah, di film Dear Nathan ini menggambarkan situasi itu guys. Nah, menggambarkan situasi pada saat itu ya, pada saat Omnibus Law itu. Nah, ya gue sedikit-sedikit ingat ya. Mungkin kalian masih ada yang ingat. Nah, ini diceritakan di film Dear Nathan ini soal cewek yang namanya Zana. Nah, kalian yang udah nonton mungkin masih ingat ya, namanya Zana. Ini diperkosa oleh anaknya siapa ya? Rektor ya kalau nggak salah, rektor kampus itu. Nah, karena anaknya rektor, nah jadi bapaknya anaknya rektor nih kan gimana sih guys? Anaknya rektor ini kan bapaknya kan punya jabatan di kampus. Nah, jadi si Zana ini kan diperkosa, tapi dia nggak punya saksi guys. Nah, si Zana ini nggak punya saksi, ya mau nuntut keadilan gimana gitu ya. Nah, jadi pada saat itu kasus pemerkosaan si Zana ini dibungkam oleh bapak yang punya rektor ini guys. Siapa namanya gue lupa. Nah, jadi situasi ini menggambarkan ya itu seperti itu, kepemerintahan, kepemimpinan pada saat itu ya seperti itu. Jadi gimana ya, suara rakyat emang dibungkam gitu loh, nggak boleh bicara gitu loh, tidak boleh menuntut keadilan gitu guys. Nah, jadi hukum ya seperti yang kita tahu sekarang, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, seperti itulah hukum di Indonesia guys. Nah, ini adalah sebuah sindiran keras dari film Dear Nathan guys, yang pada akhirnya mendapatkan keadilan si Zananya ini yang sudah diperkosa oleh anaknya rektor ini melalui orang terkenal
di YouTube ceritanya ya. Ini si Gema Senja namanya. Nah, orang terkenal di YouTube, dialah yang membongkar semua kasus yang disembunyikan selama itu oleh si Zana yang korban pemerkosaan itu, guys. Nah, di situ ada sebuah pesannya, pesan sindirannya, ya itu tadi, guys. Oke, guys, cukup sampai di sini pembahasan film Dear Nathan kali ini, guys. Bye. Prestasi segudang itu nggak menjamin moral seseorang, tau nggak?